Kami bersyukur Tuhan Yesus saat kami memuji memuliakan Engkau ada di tengah kami. Dan saat ini kami siap untuk dengar firman-Mu dan kami percaya bahwa kerajaan Allah bukan terdiri dari kata-kata tapi kuasa. Urapi hamba-Mu ya Tuhan, urapi setiap jemaat-Mu. Teguhkan setiap firman dengan tanda, kuasa dan mujizat. Terlebih kami akan bersatu dengan tubuh darah Yesus. Kami percaya hari ini yang sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan, setiap gok dan belenggu dipatahkan. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Yang percaya katakan amin, haleluya. Silakan duduk saudara yang terkasih. Shalom Tibedas Gading Nias, shalom setiap saudara di rumah masing-masing lewat Tibedas streaming. Berkat perkenanan Tuhan atas setiap kita. Mari kita buka firman Tuhan yang terdapat dalam Amos pasalnya yang kelima. Amos pasalnya yang kelima, kita mau baca ayatnya yang keempat. Firman Tuhan dalam Amos pasalnya yang kelima, kita mau lihat ayatnya yang keempat. Saya bacakan untuk saudara dan boleh ditampilkan. Sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel, carilah aku, maka kamu akan hidup. Carilah aku, maka kamu akan hidup. Kenapa kita harus cari Tuhan? Ada alasan yang praktis dan realistis. Kenapa kita harus cari Tuhan? Yaitu supaya kita bisa hidup. Karena kalau kita cari Tuhan, kita akan selamat. Kita lihat ayatnya yang ke-6, Amos 5 ayatnya yang ke-6. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Saya baca sampai di situ saja ya. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Kenapa kita harus cari Tuhan? Dan hari ini saya mau berikan satu penjelasan yang praktis mengenai bagaimana mencari Tuhan. Kita lihat ayatnya yang ke-14, Amos 5 ayatnya yang ke-14. Carilah yang baik dan jangan yang jahat supaya kamu apa? Hidup. Jadi boleh nggak saya bilang begini saudara, bahwa cari Tuhan itu sama dengan cari yang baik. Boleh nggak saya bilang gitu saudara? Boleh nggak? Carilah Tuhan supaya kamu hidup. Carilah yang baik supaya kamu hidup. Jadi boleh nggak saya bilang bahwa kalau saudara cari yang baik, itu sama saja dengan saudara cari Tuhan. Boleh saya bilang gitu saudara? Kita setuju? Kalau saudara cari yang baik, itu sama dengan cari Tuhan. Itu kenapa Alkitab katakan, ya, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Carilah yang baik. Dan cari yang baik, minggu lalu saya khotbahkan ya, bahwa kita harus cari yang baik terus berkorban untuk itu. Cari yang baiknya jangan baik yang tanggung-tanggung, tapi baik yang mentok, sampai mentok yang tertinggi. Karena kalau saudara cari yang baik untuk dirimu, untuk sesamamu, bukan hanya untuk waktu yang sekarang, tapi untuk waktu yang akan datang, saudara mencari yang baik untuk semua orang di sepanjang waktu, dan saudara rindu agar betul-betul ada kebaikan bagi dirimu dan bagi sesama, itu sama saja dengan engkau mencari Tuhan. Karena konsepsi kebaikan yang tertinggi adalah Tuhan itu sendiri. Kalau saudara cari yang baik, itu saudara cari Tuhan. Kalau saudara cari yang buruk, itu cari setan. Sesederhana itu. Karena iblis mau keadaan dunia ini dan kehidupan ini lebih hancur lagi, dan lebih buruk lagi. Tapi Tuhan mau kita menginginkan yang baik, supaya kamu dapat hidup. Karena Tuhan berkata ya pada hari ini dalam kitab Ulangan, aku perhadapkan kepadamu kehidupan dan kematian. Pilihlah kehidupan, Alkitab katakan. Kita harus cari yang baik dan harus berkorban dalam pencarian tersebut. Dan ini judul khotbah saya hari ini adalah hidup yang berkorban. Kenapa kita harus
berkorban. Kita lihat firman Tuhan Mika pasalnya yang 6. Mika 6 ayatnya yang ke-6. Mika 6 ayat 6. Dengan apakah aku akan pergi menghadap Tuhan dan tunduk menyembah kepada Allah yang di tempat tinggi? Akan pergikah aku menghadap dia dengan apa? Korban bakaran, dengan anak lembu berumur setahun. Katakan bersama saya, korban bakaran. Ini berbicara mengenai korban domba, korban lembu, korban kambing. Di zaman perjanjian lama, saudara jangan main-main. Kalau orang bawa lembu, itu mungkin sama saja dengan mengorbankan satu mobil di zaman sekarang. Jadi itu pengorbanan yang besar untuk mengorbankan hewan peliharaan mereka di zaman itu. Kambing, domba, apalagi lembu. Itu mungkin setara dengan di zaman sekarang itu seperti menyerahkan mobil. Nah, kenapa sih Tuhan minta korban di zaman perjanjian lama? Yang tentu kita sudah tidak lakukan lagi sekarang karena pengorbanan itu sudah digenapi oleh Tuhan Yesus. Tapi kenapa orang perjanjian lama melakukan ritual seperti itu? Kita lihat ayat yang ke-7. Berkenankah Tuhan kepada ribuan domba jantan, kepada puluhan ribu curahan minyak? Jadi ada dua korban, ya, yaitu korban yang melibatkan pencurahan darah, korban binatang, dan korban puluhan ribu curahan minyak, yaitu minyak zaitun. Akan kupersembahkankah anak sulungku karena pelanggaranku dan buah kandunganku karena dosaku sendiri. Ayat 8, hai manusia, telah diberitakan kepadamu apa yang baik. Ini paralel dengan Amos yang baru kita saja baca. Carilah yang baik maka kamu akan hidup. Carilah yang baik maka kamu akan hidup. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang dan baik. Dan apa yang dituntut Tuhan daripadamu. Tuhan menuntut ini dari kita. Dan ini pengorbanan. Tuhan menuntut kita untuk berkorban, saudara. Selain berlaku apa? Adil. Mencintai, kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Nanti kita akan perjamuan kudus. Kita akan menerima sakramen minyak urapan. Saudara, ada kuasa yang luar biasa lewat sakramen ini. Perjamuan kudus dan minyak urapan. Korban bakaran. Korban domba jantan dan puluhan ribu curahan minyak. Ada satu pewahyuan mengenai kebaikan yang ada dalam sakramen ini. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Carilah yang baik, maka kamu akan hidup. Cari yang baik dan jangan yang jahat. Ada pewahyuan mengenai kebaikan Tuhan yang kita harus tangkap dari sakramen yang penuh kuasa ini. Dan saudara yang terkasih, kita tahu ya pengorbanan yang pertama di dalam Alkitab di Kejadian pasalnya yang keempat. Karena Kejadian 3 manusia jatuh dalam dosa, Adam dan Hawa memakan buah dari pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Kejadian pasal 4, ada dua bersaudara yang berkorban. Siapa namanya saudara? Kain dan Habel. Kain dan Habel menyerahkan korban bagi Tuhan. Kakaknya Kain, sang abang, menyerahkan korban, sayur-sayuran, tumbuh-tumbuhan kepada Tuhan. Dan Tuhan tidak mengindahkan dan menolaknya. Dan Habel menyerahkan korban binatang, curahan darah, dan Tuhan mengindahkannya. Tuhan menerimanya. Kenapa? Tuhan menuntut pengorbanan dari kita. Dan saudaraku yang terkasih, banyak orang yang bingung ya, bertanya-tanya, kenapa harus ada ritual seperti itu di perjanjian lama, yang tentu kita sudah tidak lakukan lagi karena sudah digenapi oleh Yesus. Sekarang kita bawa perjamuan kudus, minyak urapan sebagai sakramen kita, sebagai ritual kita. Dan puji Tuhan kita sudah tidak usah bawa lagi ya kambing, domba. Bayangkan kalau saudara bawa kambing, domba ke gereja Nias, berantakan di sini semua saudara. Ya, sembelih sini, sembelih sana, ya, bau amis di mana-mana, ya, bau darah di mana-mana. Banyak yang berpikir saudara bahwa ritual seperti itu
adalah sesuatu yang sangat primitif. Ya. Dan ngapain sih Tuhan kok sepertinya aneh ya, meminta korban seperti itu. Saya mau katakan kepada saudara, bahwa ide mengenai korban itu ide yang paling jenius yang pernah ditemukan oleh manusia. Kita manusia tidak akan secanggih seperti ini dan sehebat ini saudara, kalau kita tidak mengerti konsep korban. Karena setelah manusia jatuh dalam dosa, manusia sadar dia dirinya fana. Kita sadar kita akan mati. Kita terkukung dalam ruang dan waktu dan keterbatasan. Kita adalah roh yang kekal, yang terdapat dalam tubuh yang fana. Kita roh yang kekal, yang terdapat di dalam bejana yang terbatas ini. Sehingga manusia adalah satu-satunya makhluk yang mengerti masa depan. Katakan bersama saya, masa depan. Binatang tidak mengerti masa depan, saudara. Binatang hanya hidup hari ini, dan binatang tidak perlu penebusan. Tapi kita butuh penebusan. Kita tahu kita akan mati, kita tahu kita fana, sehingga manusia menemukan satu konsep dan ide yang sangat luar biasa lewat pengorbanan ini. Pengorbanan adalah negosiasi dengan masa depan. Pengorbanan adalah transaksi dengan masa depan. Karena kita tahu kita fana. Dan kita tahu kita butuh makanan, minuman, pakaian untuk hidup, untuk survive. Dan kita tahu kita bukan hanya makan hari ini, kita makan besok, kita makan besoknya lagi, besoknya lagi, besoknya lagi. Dan makanan adalah permainan yang berseri. Engkau tidak makan hanya sekali selesai. Engkau tidak minum hanya sekali selesai. Hidup adalah permainan yang berseri. Interaksi dengan sesama juga adalah permainan yang berseri. Bisnis misalnya ada permainan yang berseri. Engkau tidak mau bisnis hanya sekali dan selesai. Engkau mau berbisnis repeat customer. Engkau mau pelangganmu untuk terus berbisnis denganmu. Dan engkau tidak boleh curangi pelangganmu. Karena ini permainan yang berseri. Kalau hanya transaksi satu kali, mungkin curang oke lah. Karena engkau cuma transaksi sekali, selesai. Tapi kalau ini permainan yang berseri, sebaiknya engkau jangan curang. Yang setuju katakan amin. Karena kalau engkau curang, kau rugi sendiri. Karena interaksi dengan sesama adalah permainan yang berhidup, adalah permainan yang berseri. Engkau tidak hanya bermain sekali. Jadi manusia sadar dia akan mati dan dia tahu dia rapuh terhadap penderitaan dan bukan hanya sekarang, tapi besok. Dan itu kenapa ditemukan saudaraku ide yang paling jenius sepanjang masa, yaitu transaksi dengan masa depan, yaitu korban. Saudaraku, kita diberkati hari ini karena generasi pendahulu-pendahulu kita berkorban. Mike ini saudara, tidak mungkin ada kalau nggak ada orang yang berkorban, yang menemukan Mike ini. Kalau ada orang yang mengembangkan talentanya, dia belajar benar-benar, dia tunda kesenangan masa kininya untuk kembangkan talenta yang ada padanya, dan dia telusuri terus dan kembangkan minat dan talenta yang Tuhan berikan kepadanya sampai akhirnya dia temukan sound system, dia temukan mic, dia temukan pencahayaan misalnya. Thomas Alva Edison berkorban supaya ada lampu pijar. Dan Thomas Alva Edison misalnya, saudara, ya dia sibuk di laboratorium. Dan sampai tuli satu telinganya ya, karena digampar oleh masinis kereta saat dia melakukan pencobaan di gerbong kereta dan keretanya hampir kebakaran. Ya, dia berkorban. Itu kenapa? Korban adalah ide yang paling jenius sepanjang masa. Coba boleh slide berikutnya, saudara. Ini adalah seorang ilmuwan Prancis namanya Jean Piaget. Ya, dia mengatakan satu kalimat yang luar biasa, ya, experience precedes knowledge. Saya jelaskan apa maksudnya ini. Piaget mengatakan begini, saudara, bahwa zaman dulu, di zaman perjanjian lama, belum tentu orang-orang di perjanjian lama mengerti apa yang mereka lakukan. Ketika mereka harus mempersembahkan korban mereka, domba, kambing, itu disembelih, lalu dikorbankan bagi Tuhan, supaya Tuhan berkenan, dan supaya Tuhan menerima persembahan mereka. Apa maksudnya?
Mungkin kita pikir ini primitif banget, ini ide tersebut aneh banget. Piaget berkata begini, bahwa experience precedes knowledge, pengalaman mendahului pengetahuan. Belum tentu orang-orang perjanjian lama itu mengerti loh saudara, apa sebenarnya yang mereka lakukan. Mungkin hanya segelintir orang yang mengerti ya, seperti Abraham, Musa, dan lain sebagainya. Tapi belum tentu rakyat Israel pada umumnya, ini ngapain sih? Ya, kok kita harus korbankan kambing ini, domba ini, kita harus korbankan sesuatu yang mahal kepada Tuhan. Karena semua ritual, semua sakramen, semua doktrin dalam Alkitab, bahkan sakramen perjamuan kudus dan minyak urapan ini, ada implikasinya untuk perbuatan kita. Ada implikasinya. Selalu bisa diaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan saudaraku, Piaget mengatakan sesuatu yang luar biasa, ya pengalaman mendahului pengetahuan. Yang bisa diartikan sebagai action, perbuatan itu mendahului pengetahuan. Karena belum tentu manusia mengerti apa yang mereka lakukan dalam ritual-ritual tersebut. Karena dalam ritual itu ada informasi yang dahsyat, yang luar biasa, yang memiliki implikasinya kepada perbuatan kita sehari-hari. Dan perbuatan selalu mendahului pengetahuan. Dan manusia artinya tell me, betul. Telat mikir, betul saudara. Karena seringkali kita melakukan hal-hal yang kita nggak sadari. Dan yang kita tidak ketahui, tapi kita tahu secara insting, kita harus lakukan ini. Tapi kita nggak ngerti, buat apa kita lakukan ini. Kadang-kadang kita memiliki insting, saudara, dan kita tahu harus lakukan ini, walaupun kita belum sadar apa yang kita lakukan. Saya kasih contoh, ya misalnya anak umur 5-6 tahun, saudara suruh main sepak bola bersama teman-temannya. Dia bisa main sepak bola, bisa. Suruh main petak umpet, main gundu dan lain sebagainya, ya, main bekel. Mereka bisa main. Tanpa saudara harus jelasin aturan mainnya begini. Mereka langsung berbaur, langsung tangkap, langsung mengerti sendiri. Betul atau tidak? Dan kalau saudara panggil, sini nak, ya. Aturan bermain sepak bola apa saja sih? Saudara tanya, nggak ngerti mereka. Karena mereka masih kecil. Dan mereka belum mengerti. Tapi mereka bisa main permainan tersebut. Dan kalau ada yang curang, mereka juga tahu ini curang. Walaupun saudara nggak perlu jelasin, ini peraturannya. Demikian juga seperti Yusuf ketika ia menolak berzina bersama dengan istri Potifar. Saat itu belum ada perintah Tuhan. 10 perintah Allah belum diberikan di Gunung Sinai. Jangan berzina, belum ada. Tapi Yusuf sudah tahu secara insting dalam hatinya dan ia lakukan perintah Allah tersebut. Karena ada ayat Alkitab yang mengatakan, saudaraku, bahwa urapan Tuhan bisa mengajar saudara dan saya, mengajar dan menuntun saudara. Nggak perlu pengetahuan, saudara nggak perlu pengetahuan. Tapi secara insting saudara sudah bisa mengetahuinya. Itu kenapa Piaget mengatakan, dan ini berkenaan dengan ritual korban perjanjian lama, bahwa action atau experience, action itu mendahului pengetahuan. Dan manusia selalu tell me, karena pengetahuan formal itu selalu datang belakangan. Coba kita lihat firman Tuhan, 1 Yohanes pasal 2 ayatnya yang ke-27. 1 Yohanes pasalnya yang kedua, saya mau tunjukkan kepada saudara, bahwa urapan bisa mengajarkan kepada kita hal-hal yang kita pikir kita nggak tahu, padahal kita tahu dari dalam hati kita. 1 Yohanes 2:27. Sebab di dalam diri kamu tetap ada apa? Pengurapan yang telah kamu terima daripadanya, karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain. Tetapi sebagaimana pengurapannya mengajar kamu tentang segala sesuatu. Dan pengajarannya itu benar, tidak dusta. Dan sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu, demikianlah hendaknya kamu tetap tinggal di dalam dia. Saudara, manusia bisa mengetahui hal-hal yang mereka pikir mereka tidak tahu, padahal mereka tahu. Saya mau katakan kepada setiap saudara, dalam setiap saudara dan saya, ada pengurapan Tuhan yang luar biasa. Dan pengurapan ini mengajar kita segala
sesuatu. Dan kadang-kadang pengurapan ini menuntun hal-hal, menuntun kita untuk melakukan hal-hal yang kadang-kadang kita nggak mengerti. Dan kita tidak memiliki pengetahuan yang detail dan formal mengenai hal itu. Kita balik kepada korban dalam perjanjian lama. Kenapa Kain dan Habel harus memberikan korban-korban tersebut kepada Tuhan? Karena secara instingtual, saudara, manusia tahu bahwa korban pada esensinya adalah negosiasi dengan masa depan. Karena saudara dan saya, karena kita adalah makhluk yang fana. Dan kalau saudara menyadari hal ini, engkau bijaksana. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana, menghitung hari, detik. Oh bukan, itu salah. Itu bukan lagu rohani, bukan. Jadi supaya saudara bijaksana, ya, saudara harus tahu kita ini makhluk yang fana dan hari-hari kita terhitung. Kebetulan hari ini saya baru tambah umur 1 tahun, saudara, kebetulan, ya, puji Tuhan. Dan tadi pun di bawah ada yang menyanyikan lagu Happy Birthday. Tapi kalau dipikir-pikir Happy Birthday itu lagu horor, saudara. Karena tahun-tahun saudara bertambah, betul? Dan saudara sudah mendekati expire, hati-hati. Mendekati expire, suka tidak suka. Dan ya setiap saya happy birthday, setiap saya birthday ya orang selamatin saya dan biasanya mama saya ya happy birthday, selamat ulang tahun. Dan mama saya ritualnya biasanya, ritual yang mama lakukan adalah mama ingatkan umur saya sekarang ya. Aristo, umur kamu sudah sekian, saya sensor. Ya, Aristo, umur kamu sudah sekian, dan dia tertawa, hehehehehe. Dan ketawanya itu ngeledek, saudara. Untuk ngingatin saya, dan saya rasa kita perlu diingatkan, ya, supaya kita hidup benar di hadapan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Supaya saudara tahu waktu kita ini fana. Dan mama saya ingetin saya, dan hehehehe. Tapi mama saya juga cerita, ya karena Oma dulu juga gituin mama katanya. Ya dulu setiap birthday, oma saya, mamanya dari mama, ya juga selamat ulang tahun, tapi ada hehehe-nya juga ngeledek umurnya, saudara. Saya rasa kita perlu diingatkan, bahwa kita fana, supaya kita bijaksana. Dan saudara yang terkasih, saya harus memikirkan bukan Aristo yang sekarang, saya harus memikirkan Aristo yang besok. Besoknya lagi, tahun depan. Karena Aristo tersebar dalam waktu. Dan jangan saudara pikir Aristo sekarang beda, sama. Jangan saudara pikir Aristo yang sekarang sama dengan Aristo besok, beda. Karena waktu adalah dimensi yang misterius. Dan waktu, saudara, adalah bagian dari kefanaan dan kematian itu sendiri. Ada berapa banyak Aristo yang tersebar dalam masa depan? Saya tidak tahu. Saya nggak tahu. Ya, misalnya saya berdoa, saya sehat umur panjang. Kalau umur saya mencapai umur Pendeta Pariaji ketika dia dipanggil Tuhan, katakanlah seperti saya 50 tahun lagi ke depan. Ada berapa banyak Aristo 50 tahun lagi ke depan? Itu tergantung dari saudara tentukan waktunya. Misal 50 tahun, misalnya 1 tahun ada 1 Aristo. Berarti ada 50 Aristo di masa depan. Tapi kalau saudara bagi dalam bulan, lebih banyak lagi. Bagi dalam minggu, bagi dalam hari, bagi dalam detik. Bagaimana dengan 1 per juta detik? 1 per miliar detik? Ada banyak banget Aristo. 50 tahun itu terbatas. Tapi berapa banyak Aristo yang terdapat dalam 50 tahun? Itu ada potensi kekekalan di situ. Ada potensi ketidakterhinggaan. Ada potensi Aristo yang tidak terbatas. Sehingga, saudara, saya harus negosiasi dengan Aristo di
masa depan. Itu adalah esensi pengorbanan. Saudara harus tunda kesenangan masa kini untuk kebaikan masa depan. Karena dosa adalah kebalikannya. Dosa adalah saudara eksploitasi dirimu yang sekarang, kesenanganmu yang sekarang, hawa nafsumu yang sekarang, dan bodoh amat dengan masa depan. Dosa adalah anti pengorbanan. Pengorbanan adalah anti dosa. Dan saya tersebar dalam sekian banyak versi diri saya dalam waktu yang terbatas, tapi ada banyak Aristo yang tidak terbatas di situ. Dan pengorbanan, saudaraku, adalah negosiasi dengan Aristo di masa depan. Karena kalau saya eksploitasi hawa nafsu saya hari ini, dan saya tidak pikirkan Aristo yang 10 tahun kemudian, maka Aristo yang 10 tahun kemudian akan menderita. Itu kenapa saya katakan, saudara, kalau saudara berkorban, kalau engkau matikan dirimu yang sekarang, demi versi dirimu yang terbaik, untuk kebaikan masa depan. Dan saya mau kasih tahu kepada saudara, versi diri kita yang terbaik adalah Kristus yang ada di dalam kita. Saudara, matikan dirimu yang sekarang, dan munculkan dirimu yang terbaik, dan kau berkorban untuk itu. Berkorban demi mencari kebaikan untuk dirimu, tapi jangan hanya untuk dirimu, tapi untuk orang-orang yang kau cintai, untuk keluargamu, untuk orang-orang di luar keluargamu, untuk komunitasmu. Dengan demikian, hidupmu adalah persembahan yang hidup di hadapan Tuhan. Karena itulah cara yang Tuhan mau kita untuk hidup. Kita harus hidup seperti anaknya yang memberikan nyawanya bagi kita. Dan anaknya memberikan korban yang termulia, yang tertinggi di atas kayu salib. Dan di atas kayu salib, dan tidak ada pengorbanan yang lebih tinggi dari salib Kristus, gak ada. Saudara gak bisa menemukan konsep pengorbanan apapun yang lebih tinggi dari salib, karena salib sudah mentok. Yang setuju katakan amin. Itu mentok, gak bisa. Lu cari konsep yang lebih mulia lagi dari gak bisa, udah mentok. Nah, ada 2 korban di Golgota, di salib, yaitu sang anak menyerahkan dirinya. Jadi korban terbesar adalah diri saudara dan saya yang kita harus berikan kepada Tuhan. Karena kita katakan bahwa korban yang berkenan di hadapan Tuhan adalah hati yang hancur dan jiwa yang remuk. Saudara berikan dirimu untuk Tuhan. Bapa juga berkorban. Bapa menyerahkan anaknya. Kalau saudara tanya sama saya, mana pengorbanan yang lebih besar? Diri atau anak? Saya nggak bisa jawab. Saya nggak tahu. Karena dua-duanya ini pengorbanan yang mentok, ya, yang maksimal. Itu kenapa kalau saudara, saya percaya, ya, punya anak itu bukan sesuatu, itu bukan untuk orang pengecut, ya, karena hidup ini adalah suatu tragedi, ya. Hidup ini penuh dengan resiko. Kadang-kadang orang berpikir, ngapain punya anak? Karena kita tahu satu hari nanti juga anak kita akan mati. Betul nggak, saudara? Kita akan mati, anak kita juga nanti akan mati. Ada beberapa orang yang berpikir, ya, nggak bermoral kalau punya anak, kasihan anak kita malah. Tapi justru saya mau katakan, saudara, kalau saudara punya anak, didik anakmu dalam Tuhan, dan didik dia di sekolah minggu Tiberias, maka dia akan menjadi garam dan terang dunia. Dan kalau saudara punya anak, saudara yang terkasih, kalau engkau punya anak, itu juga berkorban loh. Betul nggak, saudara? Itu pengorbanan. Dan itu mungkin pengorbanan yang lebih besar mungkin dari diri kita sendiri, karena kita cenderung lebih sayang anak kita daripada diri kita sendiri. Betul kan, saudara? Kita cenderung lebih sayang dengan anak kita. Jadi kalau saudara punya anak, dan saudara didik dalam Tuhan yang baik, itu juga itu korban yang luar biasa. Karena satu waktu nanti anak kita juga harus hidup seperti Tuhan Yesus. Jadi semua sakramen, semua ritual, bahkan perjamuan kudus ini, saudara, ada implikasinya untuk perbuatan. Dan apa implikasinya untuk perbuatan bagi saudara berkorban? Berkorban adalah berikan diri saudara, matikan diri saudara yang hari ini, demi versi dirimu yang terbaik untuk masa depan. Tunda kesenangan masa kini untuk kebaikan di masa depan.
Ada satu tes yang dilakukan di tahun 72 oleh Stanford University. Nama tesnya adalah Marshmallow Test. Saudara bisa Google, ini tes yang menarik dan ini bukan fiksi, ini beneran terjadi. Marshmallow Test atau tes gula-gula. Di mana anak umur 5-6 tahun saudara, pada tahun 1972 itu dihadapkan pada pilihan oleh para peneliti, yang mereka anak-anak umur 5-6 tahun. Saudara bisa Google ini, ada di Google. Dan lucu-lucu, anak ini 5-6 tahun lucu-lucu, imut-imut, dan mereka suruh duduk di meja, ya. Dan mereka dikasih satu gula-gula, satu marshmallow. Dan peneliti mengatakan begini, "Nak, ini ada satu gula-gula buat kamu. Tapi kalau kamu bisa tunggu 10 menit, anak kecil nunggu 10 menit itu lama banget saudara. Itu bagi mereka selama-lamanya. Kalau kamu bisa tunggu 10 menit, kamu akan dikasih 2 gula-gula." Dan saudara bisa di YouTube ya, saudara lihat mereka nunggu dan ada kamera. Mereka nunggu, mereka buang waktu 10 menit, mereka mikir, goyang-goyang kaki ya. Ada yang nggak tahan, akhirnya diambil marshmallow dimakan. Tapi mereka yang bisa tahan diri 10 menit, mereka dapat 2 marshmallow. Ini tahun 72. Dan 40 tahun kemudian, penelitian ini saudara, ini mungkin penelitian jangka panjang yang paling lama, mungkin. Karena ditelusuri sampai berpuluh-puluh tahun, dekade-dekade ke depan, dan diselidiki anak-anak ini. Dan ditemukan, anak-anak yang bisa menunggu 10 menit tersebut, mereka karirnya lebih berhasil, pekerjaannya lebih baik, dan pekerjaannya dan pendidikannya juga lebih baik, dan kesehatannya juga lebih baik, karena mereka dapat disiplin, mereka dapat mengontrol diri mereka sendiri. Saudaraku, kalau kita bisa tunda konsumsi kita hari ini dan berkorban, kita tunda kesenangan hari ini untuk kebaikan bagi semua orang, maka engkau menjadi garam dan terang dunia. Engkau hidup seperti Yesus. Dan inilah tujuan kita untuk hidup. Tuhan menuntut memang, saudara. Manusia harus berkorban. Karena kalau engkau tidak berkorban, orang yang tidak berkorban, hidupnya akan apes. Kalau engkau hanya mementingkan apa yang enak hari ini, dan tidak peduli dengan hari depan, maka hidupmu akan merana. Carilah Tuhan, carilah yang baik, maka kamu akan hidup. Dan kebaikan ini saudaraku, sesuatu yang dinamis. Apa yang baik tahun ini belum tentu baik tahun depan, dan saudara harus sesuaikan. Dan kadang pewahyuan kita mengenai kebaikan itu sendiri juga akan makin bertambah, sehingga kita harus sesuaikan diri kita. Kita harus berkorban lebih lagi, berkorban lebih lagi. Dan kalau pengorbanan kita belum diterima oleh Tuhan, kita belum berhasil, jangan seperti Kain. Karena Kain tidak mau bertobat. Dan Tuhan sudah berkata kepada Kain, hati-hati Kain, dosa sudah mengintip di depan pintu dan kau harus berkuasa atasnya. Dan Tuhan berkata kepada Kain, mengapa hatimu panas, mukamu muram? Bukankah wajahmu berseri kalau kau melakukan yang baik? Cari yang baik dan berkorbanlah demi kebaikan tersebut. Orang yang memikul kuk yang Tuhan Yesus pasang, orang yang pikul salib, hidupnya akan lebih lega, hidupnya akan lebih enteng. Karena Yesus berkata, pikullah kuk yang kupasang dan belajarlah dari padaku. Sepertinya paradoks, sepertinya kontradiksi. Hidup ini sudah tragedi, hidup ini sudah berat. Tapi kalau kita pikul salib, hidup akan lebih enteng. Saya mau katakan kepada saudara, kalau mau hidupmu lega, hidupmu enteng, hidupmu bebas, berkorbanlah. Karena kalau engkau tidak berkorban, hidup akan lebih kejam bagimu. Hidup tidak akan ramah terhadapmu. Dan ini digambarkan dengan, saudaraku yang terkasih, Tuhan menolak korbanmu. Tuhan menolak persembahanmu. Apa maksudnya? Itu abstrak banget. Ya, Tuhan tidak berkenan dengan persembahan seseorang. Kalau orang itu tidak berkorban dan tidak hidup seperti anaknya, dan pengorbanan ini suatu proses seumur hidup. Jangan berpikir kita sudah
sempurna di satu titik atau sudah mendarat di satu titik dan tidak perlu lagi berkorban. Pengorbanan dan identifikasi kita dengan kematian kebangkitan Yesus, saudara. Itu adalah proses kita didaur ulang, diperbaharui. Itu adalah pengorbanan, itu adalah pertobatan, itu adalah proses kita menyesuaikan diri dengan pewahyuan kebaikan yang Tuhan berikan. Itu kenapa Yesus katakan, mintalah maka kamu akan diberikan. Dan carilah orientasi dirimu demi apa yang kau minta tersebut. Orang yang berkorban, hidupnya akan lebih enteng, lebih bebas, lebih merdeka. Kalau engkau berkorban. Dan saya percaya anak-anak muda apalagi, berkorbanlah sejak dini. Itu kenapa orang tua, kita harus ngajar anak kita untuk berbagi, untuk sharing. Kita ajar anak kita untuk berbagi, untuk ngomong terima kasih. Anak-anak yang belajar berbagi sejak dini, hidupnya diberkati Tuhan. Masa depannya aman. Karena dia sudah belajar satu skill sosial yang paling penting, yaitu untuk berbagi, yaitu untuk berkorban. Saya tutup dengan ini, saudara. Ya, saya katakan sekali lagi bahwa orang yang berkorban hidupnya lebih enteng, lebih merdeka. Apa maksudnya? Ya, saudara misalnya lihat para pemain musik di sini. Ya, para pemain musik misalnya Bapak Renaldi yang main keyboard di sini. Kita lihat dia bermain sangat bebas. Dia ngeflow. Dia bermain sangat merdeka sekali. Dia menguasai skill bermain keyboard tersebut. Tangannya, koordinasi antara tangannya dan syarafnya dan otaknya itu mengalir secara otomatis. Dan itu pengalaman yang sangat memerdekakan ya, untuk ngeflow, bermain musik itu sangat indah. Tetapi sebelum ia menguasai skill tersebut, saudaraku, dia pasti disiplin. Dia harus belajar 10.000 jam minimal. Para ahli mengatakan, kalau saudara mau menguasai satu skill, kau harus berkorban. Kau harus belajar skill tersebut minimal menguasai satu bidang. Untuk cakap di satu bidang, saya berdoa apapun yang saudara kerjakan diberkati berhasil. Cakap di bidang saudara, terbaik di bidang saudara. Karena Alkitab katakan orang yang cakap apa yang dia lakukan akan berdiri di hadapan raja-raja. Dan untuk cakap dalam satu bidang minimal itu harus memperbudak dirinya 10.000 jam harus belajar, harus berkorban, harus disiplin. Dan Pak Renaldi ini sebelum dia bisa main musik dengan ngeflow seperti itu, dia belajar teori-teori musik yang membosankan. Dia belajar do re mi yang membosankan, ya, note-note, chord-chord. Dia belajar banyak hal yang membosankan. Dia belum bisa untuk ngeflow, dia belum bisa untuk improvisasi. Tapi kalau saudara korbankan diri saudara, akan tiba waktunya engkau menguasai satu skill yang luar biasa, yang akan membawamu ke tempat-tempat yang luar biasa, yang akan memimpinmu melakukan perkara-perkara yang luar biasa. Orang yang cakap dalam apa yang mereka kerjakan akan berdiri di hadapan pemimpin-pemimpin, akan berdiri di hadapan raja-raja. Dan sebelum dia bebas ngeflow untuk bisa main keyboard, dia sebelumnya berada di dalam satu disiplin yang ketat. Kalau saudara nggak mau disiplin, kalau engkau tidak mau berkorban, engkau akan menjadi budak hawa nafsu, budak ketergantungan, dan mungkin budak orang lain. Karena engkau tidak punya skill, engkau tidak punya kecakapan. Itu kenapa kalau saudara pikul salib, justru hidupmu lebih ringan, hidupmu lebih enteng. Dan Tuhan memanggil saudara, menuntut saudara untuk kembangkan versi diri kita yang terbaik. Jadi Kristus bagi sesamamu, munculkan Kristus yang ada di dalammu. Dan itu adalah persembahan yang hidup, yang menyenangkan Tuhan. Engkau akan berguna bagi sesama, kau berguna bagi orang-orang yang kau cintai, kau akan berguna bagi orang lain, dan itu menyenangkan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Itu artinya menyenangkan Tuhan. Ya, karena menyenangkan Tuhan bukan hanya di hari Minggu kita angkat tangan, haleluya, haleluya, sandal lama, sandal baru. Menyenangkan Tuhan adalah implikasinya pada perbuatan. Di hari Senin sampai Sabtu, engkau harus berkorban.
dan munculkan versi terbaik dirimu, korbankan dirimu untuk hal itu, dan Tuhan berkenan. Kalau apa yang kau korbankan itu menjadi berkat bagi banyak orang, carilah yang baik, maka kamu akan hidup. Carilah yang baik dan berkorban untuk itu. Karena saudaraku yang terkasih, orang yang tidak berkorban justru hidupnya akan lebih terikat. Tapi kalau engkau berkorban, kau hidup seperti Yesus, maka engkau akan merdeka. Kau akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakanmu. Seorang yang hidupnya berkorban, hidupnya akan lebih enteng dan lebih ringan. Dan jadikan hari ini hidup kita persembahan yang hidup. Karena kalau kita berikan diri kita sebagai persembahan yang hidup, kalau kita berkorban dan kita pikul salib, kita pikul kuk tersebut, justru kau akan mendapat ketenangan, engkau akan mendapat kelegaan. Tapi kalau engkau menolak untuk berkorban, hidup akan lebih kejam. Betul? Hidup tidak akan ramah dan kau akan seperti Kain. Kain marah sama Tuhan. Saya sudah korban, kok ditolak? Karena hidup ini sudah susah, sudah kejam. Dan pengorbanannya ditolak. Dan sejarah ditulis oleh kisah Kain dan Habel ini, saudara. Orang yang pengorbanannya ditolak itu akan menyerang, akan melukai. Orang yang pengorbanannya itu diterima oleh Tuhan. Misalnya perang yang terjadi sekarang, kalau saudara perhatikan Rusia dan Ukraina itu abang dan adik. Itu secara bangsa itu abang dan adik, betul? Rusia dan Ukraina itu abang dan adik, dan persembahannya ditolak. Kisah klasik, abang yang gak bisa move on, melihat adiknya mengambil jalan atau mengambil jalan yang lebih baik, yang lebih akan membawa kepada kehidupan dan keberhasilan. Ya, Korea Utara dan Korea Selatan itu juga Kain dan Habel, itu juga abang dan adik. Yang mungkin harus diwaspadai, ya. Sekarang dunia internasional lagi fokus kepada Cina dan Taiwan misalnya, itu berpotensi jadi Kain dan Habel. Kalau kita berkorban, kita hidup seperti anaknya, saudara akan jadi garam dan terang, jadi berkat, dan Tuhan berkenan. Mata Tuhan tertuju kepada kita. Tuhan berkenan untuk persembahan dirimu yang hidup. Yang percaya katakan amin. Saya undang worship leader, saya undang imam pemusik. Kita mau sembah Tuhan sebelum kita akan terima sakramen yang luar biasa ini. Sakramen perjamuan kudus dan minyak urapan. Saya undang kita semua bangkit berdiri dalam hadirat Tuhan. Kita mau sembah Tuhan. Bapa, ku persembahkan hidupku. Haleluya. Bapa, ku persembahkan hidupku sebagai persembahan yang hidup, kudus dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah. Sekali lagi katakan, Bapa, ku persembahkan hidupku. Bapa, ku persembahkan hidupku sebagai persembahan yang hidup, kudus dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah. Angkat tanganmu dan katakan, ku sembah. Ku sembahkan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan
Saudaraku yang terkasih, firman Tuhan katakan, hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik. Lewat sakramen perjamuan kudus ini, persembahan korban bakaran domba jantan, lewat puluhan ribu curahan minyak, sakramen minyak urapan ini, lewat 2 sakramen ini telah diberitahukan kepada kita apa yang baik. Dan Tuhan menuntut kita untuk hidup seperti anaknya, percaya kepada anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan hidup seperti anaknya, berkorban. Hari ini saudaraku yang terkasih, kalau kita sudah tahu pewahyuan mengenai kebaikan Tuhan dan tuntutan Tuhan bagi kita untuk berkorban. Bagi setiap saudara hari ini yang berkomitmen, hari ini saya mau berkorban lebih lagi bagi kerajaan Allah. Saya mau kembangkan talenta saya mau munculkan versi diri saya yang terbaik bagi kerajaan Allah, bagi kebaikan bukan hanya diri saya, tapi kebaikan semua orang. Dan kalau saudara pikirkan hal itu, itulah arti dari menyenangkan hati Tuhan. Tuhan senang dengan sikap kita yang mencari kebaikan, dan bukan hanya untuk diri kita, tapi untuk semua orang. Karena mencari Tuhan adalah sama dengan mencari kebaikan yang tertinggi. Hari ini saudara yang terkasih, jika kau berkomitmen demi kebaikan tersebut, saya mau buang perbuatan-perbuatan yang jahat. Mungkin masih ada kebiasaan yang buruk, mungkin masih ada perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, mungkin masih ada perbuatan-perbuatan yang akan merugikan dirimu sendiri dan merugikan orang lain. Berkorbanlah, matikan versi dirimu tersebut demi munculnya versi dirimu yang lebih mulia, Kristus yang ada di dalammu. Dan kalau engkau lakukan hal tersebut, kau hidup seperti Yesus, menjadi serupa dengan Yesus, maka mujizat, tanda-tanda heran akan menyertaimu. Karena Alkitab katakan bahwa tanda-tanda heran ini akan menyertai orang yang menjadi serupa dengan Yesus, orang yang percaya. Dan kata percaya adalah artinya menjadi serupa dengan Yesus. Kalau itu komitmenmu hari ini, angkat tanganmu tinggi-tinggi. Kalau kau angkat tangan, kau berkata, Tuhan, saya mau hentikan perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan. Saya mau buang semua hal-hal yang saya tahu saya tidak boleh lakukan. Karena saya tahu panggilan saya yang tertinggi adalah untuk hidup seperti anaknya Yesus Kristus dan untuk berkorban. Haleluya. Kita ambil waktu sebentar, setiap saudara yang angkat tangan, doa sebentar kepada Tuhan. Katakan kepada Tuhan, Tuhan, aku mau berkorban. Kalau saudara mau berkorban, maka perbuatan itu akan meninggalkan saudara. Ketergantungan tersebut akan meninggalkan saudara. Karena saudara mau cari yang baik, dan saya mau berkorban demi hal tersebut. Dan korban itu akan menjadi korban penghapus dosa. Korban itu adalah anti dosa. Dosa dengan sendirinya akan gugur. Karena dosa adalah kebalikan dari pengorbanan. Dan pengorbanan adalah antidot, adalah vaksin dari dosa. Dan setiap saudara yang angkat tangan, katakan bersama saya, dalam nama Yesus, aku percaya, aku adalah generasi minyak dan anggur yang tidak dirusakkan. Aku percaya Tuhan, aku dipanggil, dituntut untuk berkorban. Aku dipanggil, dituntut untuk hidup seperti Yesus yang selalu memberikan hidupnya, yang mati dan bangkit. Aku mau berkorban, aku mau bertobat, aku mau dirombak total, aku mau didaur ulang, aku mau mati dan bangkit bersama Yesus, menghadapi tantangan yang baru, persoalan yang baru. Aku jadi lebih dari pemenang, jadi garam, jadi terang, jadi berkat bagi banyak orang, demi kebaikan banyak orang, dan Tuhan berkenan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan, haleluya, haleluya. Ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu. Kami katakan Tuhan dengan sungguh pagi hari ini, haleluya. Angkat kedua tanganmu sama-sama.
haleluya, haleluya. Bapak terima kasih Tuhan Yesus untuk kebaikan-Mu hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur di hadapan Tuhan Yesus untuk kebenaran yang kami terima. Kami mengucap syukur sebagaimana kami menyembah Tuhan. Kami rindu mempersembahkan hidup kami terus berkenan di hadapan Tuhan. Terlibatlah Engkau Roh Kudus di antara setiap pribadi, setiap keluarga yang mendengarkan firman Tuhan. Kami percaya ada lawatan Tuhan, ada perubahan, ada pemulihan waktu kami rindu terus berkenan di hadapan Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapak, untuk syukur itu kami rindu beri persembahan kami yang terbaik pagi hari ini untuk boleh memberkati pelayanan gereja kami Tiberias Indonesia. Tuhan yang memberkati setiap tangan yang memberi, bahkan yang belum bisa memberi. Kami percaya apapun yang kami lakukan, kami usahakan, kami tahu Tuhan Yesus sertai. Tuhan juga buatkan berhasil. Di dalam nama Yesus kami beri persembahan kami dengan penuh sukacita. Dalam nama Yesus, sama-sama katakan tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan. Silakan kembali duduk saudara terkasih. Puji nama Tuhan. Tubuh dan darah. Sama-sama kita bangkit beri saudara terkasih di hadapan Tuhan. Bagi kami menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Kami bersyukur Tuhan Yesus untuk karya keselamatan yang Kau kerjakan di atas kayu salib. Dan kami menghampiri meja perjamuan yang kudus. Kami mau menerima korban yang sempurna, yaitu tubuh dan darah-Mu yang Kau serahkan bagi keselamatan kami. Tubuh dan darah Tuhan, roti dan anggur ini adalah bukti bahwa semua penyakit kami sudah disembuhkan. Semuanya sudah diselesaikan di atas kayu salib. Dengan perjamuan kudus ini kami nyatakan karya penebusan Yesus 2000 tahun yang lalu berlaku atas kami, atas keluarga kami. Mari kita angkat tubuh Tuhan. Yesus adalah imam besar agung dari pengakuan iman kita. Sama-sama kita katakan dalam nama Yesus. Inilah roti hidup yang turun dari surga. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus yang tergantung di atas kayu salib, yang pertama yang memberi keselamatan, hidup kekal di kerajaan surga. Yang kedua, tubuh Yesus menyempurnakan tubuhku agar sehat sempurna, menyempurnakan jiwa dan rohku agar aku dan keluargaku dibangkitkan pada akhir zaman. Yang ketiga, tubuh Yesus tertikam, tertombak di atas kayu salib. Kami tolak pisau operasi, pisau bedah tidak akan jamah tubuhku. Kami tolak terkapar di rumah sakit. Kami tolak terkapar di meja operasi. Kami tolak celaka, mara bahaya, malapetaka. Kami tolak terkapar di ruang ICU. Aku percaya segala kutuk, segala penyakit kelemahan sudah diangkat, sudah diselesaikan di atas kayu salib. Dalam nama Yesus, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Kita makan, inilah tubuh Yesus. Sesudah itu Yesus mengangkat cawan, mengucap syukur atasnya, seraya berkata, ambillah dan minumlah. Inilah darahku, darah perjanjian baru yang ditumpahkan untuk pengampunan dosa. Mari kita angkat cawan Tuhan. Dalam nama Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus yang tercurah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Yang pertama, yang memberi pengampunan atas segala dosa, kesalahan kami. Kami janji bertobat. Kami tolak setan dan segala perbuatannya. Keluarga kami, keluarga yang kudus, kami
Kami tolak perzinahan, kami tolak poligami, jauhkan dari perceraian. Yang kedua, darah Yesus menyucikan, menguduskan kami termeterai sebagai warga kerajaan surga. Kami doa punya rumah di bumi dan di surga. Yang ketiga, oleh darah Yesus, oleh bilur Yesus, dari ujung rambut sampai ujung kaki aku sehat, aku sembuh, pendengaran sempurna kami tolak tuli, penglihatan sempurna kami tolak katarak, kebutaan setiap organ, jaringan, sistem dalam tubuhku sempurna, pernafasan, paru-paru sempurna, antibodi, imunitas sempurna. Kami tolak virus corona, varian apapun atasku dan keluargaku dalam nama Yesus. Pencernaan, peredaran darah, syaraf, metabolisme sempurna, darahku tahir oleh darah Yesus. Kami tolak benjolan apapun, kami tolak kistemium, kami tolak kanker tumor, kami tolak diabetes, hepatitis, kami tolak asam urat dalam nama Yesus. Kami tolak cuci darah. Sebut sakitmu masing-masing. Tuhan Yesus yang mengajarkan kepada gembala sidang gereja Tiberias bahwa perjamuan kudus ini lebih dari roti mana bangsa Israel 40 tahun di padang gurun dengan roti mana makan tidur diberkati tidak kekurangan, kasut jubah tidak rusak, selalu baru. Kami percaya dengan tubuh darah Yesus, berkat kami lebih dari roti mana. Kami tolak kemiskinan, kami tolak roh kekurangan, kami tolak roh kegagalan, hutang-hutang pribadi lunas bulan ini. Kami tolak kebangkrutan. Aku percaya segala kutuk, segala penyakit kelemahan sudah diangkat, sudah diselesaikan di atas kayu salib dalam nama Yesus. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Kita minum, inilah darah Yesus. Bapak Ibu saudara terkasih yang sudah terima tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus pada pagi hari ini, mari senang kita mengucap syukur di hadapan Tuhan. Kita berdoa, kita percaya, kita terima kuasa, terima mujizat Tuhan untuk perjamuan kudus pagi hari ini. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama di hadapan Tuhan. Angkat kedua tanganmu sambil mengucap syukur, kita naikkan pujian. Yesus tak lebih besar, Yesus tak lebih besar. Yesus tak lebih besar di dalamku selama-lamanya. Firman Tuhan berkata, di mana 2-3 orang percaya sepakat, apa yang diikat di bumi diikat di sorga, apa yang dilepaskan di bumi dilepaskan di sorga. Mari kita sepakat, kita angkat minyak urapan ini, karena kita berbicara mengenai puluhan ribu curahan minyak. Kita angkat minyak urapan ini, sama-sama kita katakan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam minyak urapan yang kudus untuk memuliakan Allah dan manusia. Kami muliakan Yesus, Tuhan dan Allah kami, yang ada di tengah kami, memberkati kami. Setiap tetes oles dari minyak urapan ini hari ini, yang sakit disembuhkan, mengusir setan-setan, hancurkan kuasa kegelapan, patahkan segala kuk dan belenggu dalam nama Yesus. Inilah minyak urapan. Oleskan atas dahi, atas kepala, atas bagian tubuh saudara yang sakit, dan percaya kuasa Tuhan, urapan Tuhan atas saudara.
Kami berdoa ya Tuhan, untuk setiap pokok doa yang tertulis dalam kertas doa ini kami bawa segala pergumulan, permintaan anak-anak-Mu Engkau yang berfirman, doa orang benar dengan yakin didoakan besar kuasanya. Dan itulah iman percaya kami hari ini, doa kami besar kuasanya. Berkati gereja-Mu ya Tuhan, berkati Gembala Sidang Pendeta Darniati Pariaji, Tuhan beri umur panjang, kesehatan, limpahkan kuasa urapan mujizat atasnya untuk memimpin gereja-Mu, memenangkan jiwa-jiwa dan memuliakan nama-Mu. Berkati ya Tuhan hamba-hamba-Mu yang melayani di Tiberias, berkati Bro Sony dan tim worship leader, juga Bro Renaldi dan tim imam pemusik, berkati tim singer, adik-adik choir, usher kolektan, greeters, bagian media, bahkan security. Kami doa ya Tuhan lewat pelayanan kami di Tiberias, bilangan orang benar di Indonesia terus bertambah. Indonesia penuh kemuliaan Tuhan, dimenangkan untuk tuaian di akhir zaman. Sebelum kami tinggalkan tempat ini ya Tuhan, kami terima berkat Tuhan. Berkat martir mengalir dari balas sidang pada setiap hamba Tuhan, setiap jemaat yang terkasih. Sebab Tuhan berfirman kepada Musa, ucapkanlah kata berkat ini atas Israel, dan aku akan berkenan untuk menaruh berkat ini atas mereka. Yevarech Adonai vayishmerecha, Yair Adonai panav elecha v'chonecha, Yisa Adonai Tuhan memberkati engkau dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinarkan wajahnya atasmu dan memberi kepadamu kasih anugerah. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi bagimu shalom, damai sejahteranya untukmu dan anak-anakmu. Yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Stay tuned at Tiberias Indonesia Media.